kalau kamu menang, aku akan menikah denganmu." Suara Lestari bergema di seluruh gimnasium. Rambutnya yang hitam legam berkilau di bawah lampu, dan mata coklatnya hanya tertuju pada satu orang. Di atas ring, jantung Bima Satria serasa berhenti berdetak. Wajah remaja 17 tahun itu langsung memerah. Apa Lestari benar-benar mengatakan itu? Di depan semua orang ini, pandangan Bima terpaku pada Lestari. Kenapa gadis paling populer di sekolah mengatakan hal seperti itu padanya? Suasana di bangku penonton menjadi riuh. Para siswa mulai saling berbisik. "Apa? Tadi Tari bilang apa? Seriusan? Sama anak pindahan dari Asia itu?" Sebagian siswa tidak bisa menutup mulut karena kaget, sementara yang lain mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Mereka tahu secara naluriah bahwa momen ini akan tercatat dalam sejarah sekolah. Di seberang ring, Raden Wirawan mengepalkan tinjunya. Wajah putra kepala sekolah itu mengeras karena marah. Berani-beraninya anak itu, kebencian membara di mata Raden. Dia tidak akan pernah memaafkan Lestari, gadis yang selama ini dia incar, mengatakan hal itu pada murid pindahan yang tidak ada apa-apanya. Bima, dengan tangan bersarung tinju yang gemetar, berpikir, bagaimana semua ini bisa terjadi? Padahal, baru 3 minggu yang lalu, dia hanyalah seorang siswa yang tak terlihat. Di bawah sorot lampu ring, ingatannya kembali ke hari di mana semuanya dimulai. Semuanya berawal 3 minggu yang lalu. Terdengar keributan di koridor, tawa anak-anak, dan jeritan seorang gadis. Saat itu, Bima tidak tahu bahwa satu keberanian kecilnya akan membawa perubahan sebesar ini. Koridor panjang SMA Tunas Bangsa terlihat. Saat itu jam istirahat makan siang, jadi penuh sesak dengan siswa. Namun, di salah satu sudut koridor, sesuatu yang tidak menyenangkan sedang terjadi. Bima sedang mengambil buku dari lokernya. Seperti biasa, dengan tenang dan tidak menarik perhatian. Tapi kali ini berbeda. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya akan segera terjadi. Koridor saat jam istirahat makan siang seperti biasa ramai oleh siswa. Namun di sudut, ada kejadian yang tidak biasa. Beberapa siswa laki-laki sedang mengelilingi seorang gadis. Lestari, nanti malam ada waktu, kan? Nonton film bareng kita yuk. Kenapa menghindar terus? Kita kan cuma mau akrab. Mereka adalah gerombolan Raden, Budi, Marco, dan Doni. Mereka terkenal sebagai biang onar di sekolah. Tubuh mereka besar dan suara mereka kasar. Lestari bersandar di dinding dengan ekspresi tidak nyaman sambil menggelengkan kepala. Lestari benar-benar dalam kesulitan. Dia tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Dia tahu berurusan dengan mereka tidak akan membawa kebaikan. "Maaf, tapi aku sibuk," kata Lestari hati-hati, tetapi para siswa laki-laki itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Mereka justru mendekat. "Sibuk apa? Memangnya ada urusan apa di sekolah? Kita semenakutkan itu ya? Padahal cuma mau berteman." Budi sedikit menyenggol lengan Lestari. Lestari terkejut dan sedikit tersentak. Siswa-siswa lain yang lewat pura-pura tidak melihat situasi ini. Tidak ada yang menolong. Saat itulah, Bima yang sedang diam-diam merapikan buku di lokernya mendengar keributan itu. Ketika menoleh, dia melihat seorang siswi dikelilingi oleh beberapa siswa laki-laki. Siswi itu adalah Lestari. Bima mengenalinya. Dia adalah siswi tercantik dan paling populer di sekolah. Ketua OSIS sekaligus kapten tim dance. Namun, ekspresinya saat ini berbeda dari biasanya. Terlihat tegang. Situasi itu aneh, jantung Bima mulai berdebar. Dia merasa harus menolong, tetapi tidak punya keberanian. Dia hanyalah murid pindahan yang pendiam, sedangkan mereka adalah anak-anak terkenal di sekolah. "Hei, Tari, kenapa dingin sekali?" Marco meletakkan tangannya di bahu Lestari. Lestari terkejut dan mundur, tetapi punggungnya menabrak dinding. Tidak ada tempat lagi untuk lari. "Tolong, hentikan." Suara Lestari bergetar. Sosoknya yang percaya diri seolah lenyap. Para siswa laki-laki itu tertawa, menganggap reaksi Lestari lucu. "Kenapa takut begitu? Kita mau ngapain memangnya? Cuma mau berteman, kenapa kamu menolak?" Doni mencoba menyentuh dagu Lestari. Lestari memejamkan matanya erat-erat dan memalingkan wajah. Situasi semakin memburuk.
Bima tidak bisa hanya menonton. Sesuatu yang panas terasa membara di dalam dadanya. Ayahnya selalu berkata, melakukan hal yang benar membutuhkan keberanian, tapi karena itulah hal itu menjadi lebih berharga. Bima memasukkan bukunya ke loker dan perlahan berjalan ke arah mereka. Jantungnya berdebar kencang, tetapi langkahnya tidak berhenti. Permisi, suara Bima bergetar, tetapi terdengar jelas. Para siswa laki-laki itu menoleh untuk melihat Bima. Hah, siapa ini? Bukannya ini anak pindahan itu ya, yang selalu sendirian? Budi memandang Bima dari atas ke bawah. Tingginya lebih pendek darinya dan postur tubuhnya tampak lebih kecil. Ada apa? Mau bicara denganku? Bima menarik napas dalam-dalam. Dengan suara gemetar, dia berusaha berbicara sejelas mungkin. Sepertinya siswi itu tidak suka. Bisakah kalian berhenti? Seketika koridor menjadi sunyi. Beberapa siswa yang lewat berhenti dan melihat ke arah mereka. Seorang murid pindahan dari Asia sedang menantang anak-anak populer di sekolah. Marco tertawa dan mendekati Bima. Apa katamu? Kamu barusan bilang apa ke kita? Lestari menatap Bima dengan ekspresi tidak percaya. Apakah siswa pendiam ini benar-benar mencoba menolongnya? Padahal mereka belum pernah berbicara sekalipun di sekolah. Hati Lestari berdebar. Bukan karena takut, tapi karena alasan lain. Dia tidak percaya ada seseorang yang berani membelanya. Kenapa anak itu mau menolongku? Lestari melihat tangan Bima yang gemetar dan bahunya yang kaku. Dia tahu bahwa Bima juga merasa takut, namun, dia tetap maju untuknya. Hei, kamu mau ikut campur urusan kami? Doni mendorong dada Bima dengan tangannya. Bima terhuyung ke belakang tetapi tidak jatuh. Aku hanya, suara Bima semakin bergetar, tetapi dia tidak mundur. Dia menatap Lestari dan berkata, kamu tidak apa-apa? Saat itu hati Lestari terasa hangat. Bima, yang berada dalam situasi yang jauh lebih sulit, justru mengkhawatirkannya. Terima kasih. Sungguh? Terima kasih? Jawab Lestari dengan suara pelan. Pada saat itu, Budi marah dan mencengkeram bahu Bima. Heh, siapa kamu ikut campur urusan kami? Pergi sana. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar dari ujung koridor. Kalian sedang apa di sana? Itu adalah Raden Wirawan. Putra kepala sekolah itu berjalan mendekat. Gerombolannya langsung tegang. Radit, kami cuma. Namun, perhatian Raden bukan pada Budi atau Marco. Pandangannya tertuju pada Lestari. Dan ketika dia melihat Bima berdiri di sebelahnya, wajah Raden mengeras. Tari, kamu tidak apa-apa? Tanya Raden dengan suara lembut. Tapi tatapan matanya pada Bima terasa dingin. Lestari mengangguk. Iya, anak ini menolongku, kata Lestari sambil menunjuk Bima. Ekspresi Raden menjadi semakin gelap. Raden memaksakan senyum dan berkata kepada Bima. Terima kasih. Siapa namamu? Bima merasakan permusuhan yang tersembunyi di balik senyum palsu Raden. Tapi dia menjawab dengan jujur. Bima, ya, nama yang bagus. Terima kasih, sungguh. Raden menepuk-nepuk bahu Bima. Secara lahiriah tampak berterima kasih, tetapi sentuhan itu mengandung peringatan. Lestari mendekati Bima dan berkata dengan suara pelan, sungguh, terima kasih banyak, Bima. Bukan apa-apa. Bukan. Ini berarti banyak. Terima kasih. Tatapan Lestari hangat. Jantung Bima berdebar. Ini adalah perasaan yang baru pertama kali ia rasakan. Namun, Bima tidak tahu. Momen ini akan mengubah takdirnya sepenuhnya. Setelah insiden di koridor, Raden berpura-pura tenang. Tetapi di dalam hatinya amarah mendidih. Dalam perjalanan ke ruang kepala sekolah, tinjunya terkepal erat. Beraninya anak itu di depanku. Raden telah menunjukkan ketertarikannya pada Lestari selama 3 tahun. Dia menganggap dirinya raja di sekolah ini dan percaya bahwa Lestari seharusnya menjadi miliknya. Namun, seorang murid pindahan yang tidak berarti telah merebut posisinya. Mata biru Raden bersinar berbahaya. Dia tidak akan membiarkan anak itu begitu saja. Keesokan paginya, Bima datang ke sekolah dengan tenang seperti biasa. Dia tersenyum kecil saat memikirkan kejadian kemarin. Dia sangat lega bisa membantu Lestari. Namun, Bima tidak tahu bahwa di setiap sudut koridor, gerombolan Raden sedang mengawasinya. Itu dia datang.
Radit bilang apa? Suruh kita main-main dengannya, kan? Budi, Marco, dan Doni saling memberi isyarat. Mereka sudah menerima tugas khusus dari Raden. Setelah pelajaran selesai dan Bima keluar ke koridor, Marco mendekatinya, berpura-pura ramah. Bima, soal kemarin, terima kasih ya. Bima sedikit terkejut. Dia adalah salah satu anak yang tidak menyukainya kemarin. Bukan apa-apa. Bukan. Sungguh terima kasih. Ngomong-ngomong, kamu dari mana asalnya? Karena pekerjaan ayah. Marco bertanya dengan ramah, tetapi Bima merasakan sesuatu yang aneh. Kenapa tiba-tiba mereka tertarik padanya? Saat itu, Marco memukul bahu Bima dengan keras, berpura-pura bercanda. Hei, hal seperti itu harusnya kamu ceritakan dong. Apa kami menakutkan? Saat pelajaran bahasa Inggris, Pak Wirawan, guru bahasa Inggris sekaligus ayah Raden dan kepala sekolah, mengajar langsung. Baik, hari ini waktunya presentasi. Siswa Bima, silakan maju ke depan dan perkenalkan dirimu. Bima terkejut. Dia tidak pernah diberitahu bahwa gilirannya untuk presentasi. Tapi dia tidak bisa menolak, jadi dia maju ke depan. Selamat pagi, saya Bima Satria, saya berasal dari... Tunggu. Raden mengangkat tangan dan menyela. Pak, sepertinya aksen Bima agak aneh. Bagaimana kalau kita minta dia mengulanginya lagi? Seluruh kelas menjadi sunyi. Wajah Bima memerah. Dia tahu aksennya bermasalah, tetapi dipermalukan secara terbuka seperti ini benar-benar memalukan. Jam makan siang tiba. Bima, seperti biasa, mengambil makan siangnya dengan tenang dan duduk di pojok. Tapi hari ini ada yang berbeda. Doni mendekati meja Bima, membawa nampan makan siang yang penuh dengan sambal. Bima, boleh duduk di sini? Sebelum Bima sempat menjawab, Doni berpura-pura tidak sengaja menjatuhkan nampannya. BRAK. Sambal, kuah soto, dan es teh tumpah ke seragam dan celana Bima. Bima terkejut dan berdiri, tetapi seragamnya sudah berantakan. Maaf. Sungguh tidak sengaja. Doni meminta maaf dengan suara keras, tetapi tatapan matanya jelas menunjukkan bahwa itu disengaja. Seluruh kantin mulai berbisik sambil menatap Bima. Beberapa anak tertawa kecil, yang lain menatap dengan kasihan. Wah, kasihan sekali anak itu, tapi ku dengar kemarin dia ada masalah dengan Radit. Bima bergegas ke kamar mandi. Saat bercermin, penampilannya benar-benar menyedihkan. Sambal merah menodai seragam putihnya, dan celananya juga kotor. Ini tidak mungkin kebetulan. Bima membersihkan bajunya dengan air sambil berpikir. Jelas ini terjadi karena insiden kemarin. Tapi dia tidak menyesal. Menolong Lestari adalah hal yang benar. Tepat saat itu, Lestari yang kebetulan lewat kamar mandi melihat Bima. Dia terkejut melihat penampilannya yang berantakan. Bima, ada apa? Tanya Lestari dengan cemas. Bima panik dan menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Hanya tidak sengaja. Tetapi Lestari tidak bodoh. Dia menghubungkan kejadian kemarin dengan kondisi Bima hari ini dan merasa ada yang aneh. Apa ini karena kejadian kemarin? Ada yang melakukannya padamu? Suara Lestari terdengar penuh rasa bersalah. Dia berpikir mungkin karena dirinyalah Bima diintimidasi. Bima melihat ekspresi cemas Lestari. Dia tahu Lestari menyalahkan dirinya sendiri. Jadi, dia tersenyum dan menjawab, "Sungguh tidak apa-apa. Ini hanya kecelakaan." Tapi Lestari tidak percaya. Dia tahu dari tatapan mata Bima bahwa dia berbohong. "Maafkan aku. Sungguh, maafkan aku. Ini bukan karena kamu," kata Bima dengan tegas. "Aku tidak menyesal. Baik kejadian kemarin maupun hari ini. Aku baik-baik saja." Hati Lestari terasa hangat. Meskipun Bima menderita karenanya, dia tetap mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Hal itu membuatnya merasa berterima kasih sekaligus kasihan. Tepat pada saat itu, Raden muncul dari ujung koridor. Wajahnya mengeras saat melihat Lestari dan Bima bersama. "Tari, sedang apa di sini?" tanya Raden sambil mendekat. Lestari seketika tegang. Hanya bertanya pada Bima ada apa. "Kenapa seragammu?" Raden bertanya dengan kepura-puraan cemas. Bima bisa melihat dengan jelas akting Raden, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, "Bukan apa-apa,"
jawab Bima singkat. Raden tersenyum puas. Sejak hari itu, kehidupan sekolah Bima mulai terasa seperti neraka. Setiap hari ada saja perundungan kecil maupun besar. Saat berjalan di koridor, seseorang sengaja menabrak bahunya, dan di kelas, pensil atau penghapus melayang ke arahnya. Di lokernya, buku-bukunya hilang atau sobek. Tapi yang paling sulit adalah semua kejadian itu dibuat seolah-olah kebetulan. Tidak ada bukti, dan dia tidak bisa melapor. Raden mengawasi dari jauh dengan puas. Dia melihat anak itu semakin terpojok. Anak yang berlaga pahlawan di depan Lestari kini meringkuk di sudut dengan menyedihkan. Sekarang kamu tahu siapa penguasa sekolah ini? Raden tersenyum dingin. Tapi ini baru permulaan, balas dendam yang sebenarnya baru akan dimulai. Setiap malam, Bima berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit. Dia takut pergi ke sekolah, tetapi dia tidak menyesal. Membantu Lestari adalah hal yang benar. Tapi dia merasa kesepian. Dia tidak bisa menceritakan situasinya kepada siapapun. Dia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Namun, terkadang saat matanya bertemu dengan Lestari di koridor, senyum hangat gadis itu menjadi penghiburan. Hanya dengan senyuman itu, dia bisa bertahan sepanjang hari. Sedikit lagi, sabar sedikit lagi. Bima menghibur dirinya sendiri dan memejamkan mata. Tapi dia belum tahu bahwa cobaan yang lebih besar menantinya. Seminggu telah berlalu sejak perundungan dimulai. Setiap kali Lestari melihat Bima di koridor, hatinya terasa sakit. Dia menjadi jauh lebih pendiam dari sebelumnya dan selalu berjalan dengan kepala tertunduk. Ini semua karena aku. Pasti karena aku. Lestari menyalahkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa sejak Bima menolongnya, hal-hal aneh terus terjadi. Insiden nampan makan siang, buku-buku yang hilang dari loker, tabrakan kecil dan besar di koridor, semua itu tidak mungkin kebetulan. Lestari tahu itu pasti ulah Raden dan gerombolannya. Saat jam makan siang, Lestari mencari Bima di perpustakaan. Dia duduk sendirian di sudut sambil membaca buku. Dia tampak lebih kesepian dari biasanya. Lestari memberanikan diri untuk mendekati Bima. Bima, punya waktu sebentar? Bima terkejut dan mengangkat kepalanya. Dia tidak percaya Lestari datang mencarinya. Iya. Lestari duduk di seberang Bima dan dengan hati-hati memulai pembicaraan. Aku benar-benar minta maaf karena kamu mengalami semua ini karenaku. Bima melihat ekspresi cemas Lestari. Dia tahu Lestari menderita karenanya. Jadi, dia menjawab dengan tulus. Tidak apa-apa. Sungguh, aku baik-baik saja. Bagaimana bisa baik-baik saja? Sejak kamu menolongku, hal-hal aneh terus terjadi. Aku tidak menyesal. Suara Bima terdengar tegas. Kata-kata itu membuat hati Lestari terasa hangat. Kenapa? Kenapa kamu tidak menyesal? Padahal kamu jadi begitu sulit karenaku. Bima ragu sejenak, lalu berkata jujur. Karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Wajah Bima sedikit memerah. Dan, aku senang bisa menolongmu. Mendengar kata-kata Bima, jantung Lestari berdebar. Bima, yang mengalami semua kesulitan ini deminya namun tidak menyesal, untuk pertama kalinya terlihat sangat keren di matanya. Jadi begini rasanya, Lestari mengalami perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia merasa tatapannya pada Bima mulai berubah. Bima, terima kasih. Sungguh, terima kasih, kata Lestari dengan suara pelan. Suasana canggung namun manis menyelimuti mereka berdua. Sejak hari itu, Lestari mulai menunjukkan perhatian kecil pada Bima. Meskipun tidak terang-terangan, dia ingin membantunya dengan caranya sendiri. Suatu pagi, saat Bima membuka lokernya, dia menemukan sebuah kotak kecil berisi plester luka. Sepertinya seseorang melihat lututnya yang terluka saat pelajaran olahraga kemarin. Tidak ada catatan, tetapi Bima tahu siapa yang meletakkannya. Dari ujung koridor, Lestari sedang menatapnya. Ketika mata mereka bertemu, Lestari cepat-cepat memalingkan wajah, tetapi terlihat wajahnya memerah. Keesokan harinya, Lestari menjatuhkan pulpennya di kelas bahasa Inggris. Bima, yang duduk di sebelahnya, dengan cepat mengambil dan memberikannya. Terima kasih, kata Lestari pelan. Saat jari Bima sedikit menyentuh tangan Lestari, jantung keduanya berdebar kencang. Hal-hal kecil seperti ini terus terjadi. Bima membantu mengambil barang Lestari yang jatuh, dan Lestari memperhatikan luka-luka Bima.
Meskipun tidak banyak bicara, ketertarikan di antara mereka semakin tumbuh. Suatu hari saat jam makan siang, Bima dan Lestari berpapasan di koridor. Karena ada siswa lain di sekitar, mereka tidak bisa berbicara, tetapi Lestari memberinya senyum kecil. Bima membalas dengan senyum canggung. Saat itu, jantung Lestari berdebar. Senyum Bima terlihat begitu hangat. Tetapi tanpa mereka sadari, dari kejauhan, Raden memperhatikan semua ini. Wajahnya dipenuhi amarah. Apa yang mereka lakukan? Raden menggertakkan giginya. Meskipun dia terus mengganggunya, Bima tidak menyerah, dan sepertinya malah semakin dekat dengan Lestari. Harus lebih keras lagi, Raden memberi isyarat kepada gerombolannya. Jika selama ini hanya main-main, sekarang saatnya untuk bertindak lebih keras. Sepulang sekolah, Bima menuju gimnasium. Dia bekerja paruh waktu membersihkan tempat itu. Hanya di sini dia bisa merasakan ketenangan. Tapi hari ini ada yang berbeda. Lestari menunggunya di pintu masuk gimnasium. Bima, Tari, sedang apa di sini? Lestari ragu sejenak lalu berkata, aku hanya khawatir melihatmu sendirian. Kamu tidak apa-apa? Jantung Bima berdebar. Apakah Lestari datang karena mengkhawatirkannya? Duduk di salah satu sudut gimnasium, keduanya untuk pertama kalinya berbicara dari hati ke hati. Kamu latihan tinju? Tanya Lestari sambil melihat samsak dan ring di dalam gimnasium. Tidak, aku hanya bersih-bersih. Ini kerja paruh waktu. Jadi, kamu tidak tahu apa-apa tentang tinju? Bima ragu sejenak. Dia teringat kenangan bersama ayahnya. Ayah pernah mengajariku sedikit. Waktu kecil, ayahmu sudah meninggal. 5 tahun yang lalu. Ekspresi Lestari seketika muram. Maaf. Aku tidak tahu, tidak apa-apa. Itu kenangan yang indah. Saat itu, Lestari melihat sisi lain dari Bima. Seorang anak laki-laki yang menyembunyikan kesedihannya tetapi memiliki hati yang kuat. Hati yang hangat yang mengkhawatirkan orang lain meskipun dalam situasi yang sulit. Bima, ya? Kenapa kamu menolongku waktu itu? Apa alasan sebenarnya? Bima ragu cukup lama, lalu menjawab dengan jujur. Karena itu hal yang benar. Dan melihatmu ketakutan, aku tidak bisa diam saja. Hati Lestari terasa hangat. Perasaan ini, emosi ini, apakah ini awal dari cinta? Saat meninggalkan gimnasium, Lestari berpikir, rasanya sangat berbeda dari anak laki-laki yang pernah ia sukai sebelumnya. Bima mungkin tidak tampan atau populer, tetapi ada sesuatu yang istimewa, tulus, berani, dan peduli pada orang lain. Hati seperti itu terasa baru bagi Lestari. Apakah ini perasaan suka yang sebenarnya? Dalam perjalanan pulang, Lestari terus memikirkan Bima. Senyumnya, suaranya, hatinya yang hangat, semuanya terus terbayang. Bima juga sama. Percakapannya dengan Lestari terus berputar di kepalanya. Dia tidak percaya gadis paling populer di sekolah menunjukkan perhatian padanya. Tapi di saat yang sama, dia juga khawatir. Semakin dekat Lestari dengannya, masalah yang lebih besar bisa muncul. Raden pasti tidak akan tinggal diam. Tapi perasaan ini sungguh menyenangkan. Bima tersenyum kecil saat berjalan pulang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa hangat. Setelah percakapan dengan Bima, Lestari benar-benar berubah. Di kelas, dia sering mencuri pandang ke arah Bima, dan setiap kali berpapasan di koridor, jantungnya berdebar kencang. Teman-temannya sampai menyadarinya. Tari, kamu akhir-akhir ini aneh deh. Iya, kayaknya sering melamun. Jangan-jangan lagi suka sama seseorang ya? Wajah Lestari memerah dan dia menggelengkan kepala. Dia belum bisa memberitahu teman-temannya, terutama mengingat situasi yang dihadapi Bima saat ini. Saat makan siang, Lestari memandangi Bima yang sedang makan sendirian dari kejauhan. Penampilannya yang selalu duduk di pojok dan makan dengan tenang tampak menyedihkan. Aku ingin duduk bersamanya, tapi Lestari tidak punya keberanian. Dia tahu semakin dekat dia dengan Bima, semakin besar bahaya yang akan menimpanya. Tatapan Raden selalu terasa mengawasinya. Saat itu, terlihat Budi mendekati meja Bima. Sepertinya sesuatu yang buruk akan terjadi lagi. Bima, makan siangnya enak. Budi menyapa dengan keramahan palsu. Bima tidak lengah dan menjawab, iya, ngomong-ngomong.
Akhir-akhir ini kamu sering ngobrol sama Tari ya? Kalian sudah akrab? Jantung Bima berdebar kencang. Sudah ketahuan. Tidak juga. Hanya kebetulan. Kebetulan. Ya. Haha. Oke. Kebetulan. Budi tertawa sinis dan memukul bahu Bima dengan keras. Bima terdorong ke depan, dan kuah sotonya tumpah ke seragamnya. Aduh. Maaf. Salah lagi nih. Melihat itu, Lestari tidak tahan lagi. Dia bangkit dari kursinya dan menghampiri Budi. Budi, apa yang kamu lakukan? Tari, ini cuma kecelakaan. Kecelakaan? Aku lihat semuanya. Kamu sengaja, kan? Suara Lestari terdengar tajam. Semua siswa di kantin menoleh ke arah mereka. Budi menjadi panik. Dia belum pernah melihat Lestari semarah ini. Tari, ini salah paham. Sungguh, tidak sengaja. Cukup, jangan ganggu Bima lagi. Kata-kata Lestari membuat kantin menjadi sunyi. Gadis paling populer di sekolah secara terbuka membela murid pindahan yang pendiam. Bima terkejut. Dia berterima kasih karena Lestari membelanya, tetapi ini akan membuat situasi semakin rumit. Tari, tidak apa-apa. Mungkin benar-benar tidak sengaja. Bima mencoba menenangkan Lestari. Tetapi Lestari tidak mundur. Tidak, Bima. Ini bukan kecelakaan. Aku tahu semuanya. Lestari menatap tajam Budi dan berkata, sekali lagi kamu melakukannya, aku tidak akan tinggal diam. Dari kejauhan, Raden yang menyaksikan semua itu, wajahnya mengeras. Lestari membentak gerombolannya demi anak itu. Ini benar-benar tak tertahankan. Sudah kelewatan batas. Raden mengepalkan tinjunya. Jika selama ini dia hanya mengganggu secara tidak langsung, sekarang saatnya untuk turun tangan sendiri. Dia memberi isyarat mata pada Budi. Budi mengangguk dan mundur. Sekarang giliran Raden. Sore itu, sepulang sekolah, Lestari kembali ke gimnasium. Dia ingin berbicara lebih banyak dengan Bima. Kejadian saat makan siang tadi membuat hatinya semakin mantap. Aku tidak mau sembunyi-sembunyi lagi. Saat memasuki gimnasium, Bima sedang membersihkan samsak. Punggungnya terlihat sepi. Bima berbalik. Dia terkejut melihat Lestari datang. Tari, kamu datang lagi? Iya. Soal makan siang tadi. Maaf ya. Aku malah membuat situasinya jadi lebih rumit. Bima menggeleng. Tidak. Terima kasih. Ini pertama kalinya ada yang membelaku. Hati Lestari terasa hangat. Bima, aku mau tanya jujur. Apa kamu benar-benar tidak apa-apa mengalami semua ini karenaku? Hah, aku baik-baik saja. Kenapa? Kenapa kamu bilang baik-baik saja? Pasti berat kan? Bima ragu sejenak, lalu berkata jujur. Bisa berbicara denganmu. Itu saja sudah cukup. Wajah Lestari memerah. Hati tulus Bima tersampaikan padanya. Bima, aku juga mau jujur. Lestari memberanikan diri. Aku sepertinya aku menyukaimu. Mata Bima membesar. Ekspresinya tak percaya. Sungguh? Benarkah? Iya. Awalnya aku merasa bersalah. Kasihan melihatmu kesulitan karenaku. Tapi sekarang berbeda. Lestari melangkah lebih dekat. Hatimu yang hangat, tindakanmu yang berani, caramu memikirkan orang lain. Aku suka semuanya. Jantung Bima serasa mau meledak. Ini seperti mimpi. Aku juga menyukaimu, Tari. Suara Bima bergetar. Sejak pertama kali melihatmu di koridor. Tidak. Sejak saat aku menolongmu, aku terus memikirkanmu. Keduanya saling menatap. Di dalam gimnasium hanya ada mereka berdua, dan waktu seolah berhenti. Lestari memegang tangan Bima. Tangan Bima gemetar. Kamu takut? Iya. Rasanya seperti mimpi. Lestari tersenyum. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Keduanya duduk berdampingan di salah satu sisi gimnasium. Masih berpegangan tangan. Bima, selanjutnya akan bagaimana ya? Aku tidak tahu. Tapi, Bima menatap Lestari. Selama bersamamu, sepertinya aku bisa melakukan apa saja. Hati Lestari terasa hangat. Aku juga sama. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di pihakmu. Sungguh, itu adalah janji pertama mereka.
Tapi mereka tidak tahu bahwa janji ini akan segera diuji. Di luar jendela gimnasium, Raden menyaksikan semuanya. Lestari dan Bima berpegangan tangan, saling menatap dan tersenyum. Semua itu memicu amarahnya. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Aku tidak tahan lagi. Raden menggertakkan gigi dan meninggalkan gimnasium. Sekarang saatnya menjalankan rencana yang sebenarnya. Membuat anak itu tunduk sepenuhnya dan menunjukkan pada Lestari siapa pria sejati. Di atas ring. Malam itu, Raden mengajukan usul kepada ayahnya. Ayah, bagaimana kalau kita menambahkan pertandingan tinju di festival olahraga? Ayahnya, sang kepala sekolah, menunjukkan minat. Tinju? Menarik. Sepertinya para siswa akan suka. Iya. Ini bisa menumbuhkan semangat sportivitas yang sehat. Mata Raden bersinar dingin. Semua persiapan sudah selesai. Dia telah menciptakan kesempatan sempurna untuk menghancurkan anak itu di atas ring. Bima dan Lestari belum tahu bahwa cinta mereka akan segera menghadapi ujian terbesarnya. Senin pagi berikutnya, pengumuman sekolah bergema. Untuk seluruh siswa, harap berkumpul di gimnasium. Ada pengumuman penting. Para siswa berbisik-bisik sambil menuju gimnasium. Bima dan Lestari berjalan bersama. Setelah saling mengakui perasaan semalam, ekspresi keduanya tampak lebih cerah. Pengumuman apa ya? Tanya Lestari penasaran. Entahlah, mungkin tentang festival olahraga. Jawab Bima. Tetapi dia belum tahu bahwa pengumuman ini akan mengubah takdirnya sepenuhnya. Ketika semua siswa berkumpul di gimnasium, kepala sekolah wirawan naik ke panggung. Di sebelahnya, Raden berdiri dengan ekspresi bangga. Anak-anak sekalian, hari ini saya akan menyampaikan berita yang menarik. Suara kepala sekolah menggema di seluruh gimnasium. Kami memutuskan untuk menambahkan cabang olahraga baru pada festival olahraga bulan depan, yaitu tinju. Seketika gimnasium menjadi riuh. Para siswa saling memandang dan berbisik. Jantung Bima berdebar kencang. Tinju? Kenapa harus tinju? Tentu saja, demi keamanan, semua peserta akan mengenakan pelindung kepala dan perlengkapan pengaman lainnya, lanjut kepala sekolah. Pertandingan akan dibagi berdasarkan kelas berat dan menggunakan sistem turnamen untuk menentukan pemenangnya. Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk menumbuhkan fisik dan mental yang sehat bagi siswa sekolah kita. Guru olahraga mengambil alih mikrofon. Pendaftaran dibuka sampai hari Jumat minggu ini. Kami harap partisipasinya. Setelah pengumuman selesai dan para siswa masih berbisik-bisik, tatapan Raden tertuju pada Bima. Di bibirnya tersungging senyum licik. Saat mata mereka bertemu, Raden membuat gerakan menggorok leher dengan jarinya. Itu adalah provokasi yang jelas. Bima merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia secara intuitif tahu bahwa pertandingan tinju ini bukanlah kebetulan. Lestari juga tidak melewatkan tatapan Raden. Melihatnya menatap tajam Bima, rasa cemas melandanya. Bima, jangan-jangan kamu mau ikut pertandingan tinju itu kan? Tentu saja tidak. Aku tidak tertarik. Jawab Bima, tetapi kecemasan Lestari tidak hilang. Ekspresi Raden terus terbayang di benaknya. Beberapa hari kemudian, Bima dipanggil oleh guru olahraga. Di ruang guru olahraga, sang guru menunjukkan sebuah formulir. Bima, ada rekomendasi agar kamu ikut pertandingan tinju. Hah? Siapa? Siapa yang merekomendasikan saya? Raden yang merekomendasikanmu. Kudengar ayahmu dulu seorang petinju, jadi dia pikir kamu pasti punya bakat. Kepala Bima terasa kosong. Raden sedang berusaha menyeretnya ke dalam pertandingan tinju. Pak, saya benar-benar. Sudah. Formulirnya sudah diisi, jangan khawatir. Guru itu menunjukkan kertas di atas meja. Di sana, jelas tertulis nama Bima Satria. Pak, saya tidak pernah mendaftar. Raden yang mendaftarkanmu. Kamu punya teman yang baik ya? Bima kehabisan kata-kata. Jadi ini rencana Raden? Menyeretnya ke atas ring untuk mempermalukannya di depan umum. Pak, saya benar-benar tidak bisa tinju. Tidak apa-apa. Tahu dasarnya saja sudah cukup. Dan kepala sekolah juga sangat mendukung partisipasimu. Kepala sekolah, alias ayah Raden, juga terlibat dalam hal ini. Saat makan siang, Bima memberitahu Lestari tentang hal ini.
Wajah Lestari memucat. Apa? Didaftarkan paksa? Iya. Sepertinya ini ulah Raden. Lestari mengepalkan tinjunya. Ini terlalu licik. Aku akan bicara dengan kepala sekolah. Jangan. Tari. Itu hanya akan memperumit situasi, cegah Bima. Lalu bagaimana? Raden kan pernah belajar tinju. Kamu. Suara Lestari bergetar, bercampur antara khawatir dan marah. Bima terdiam sejenak. Dia bisa saja lari, tetapi rasanya dia akan hidup sebagai pengecut selamanya. Dan dia akan merasa malu di depan Lestari. Tari. Ya, aku akan mencobanya. Apa? Lestari menatapnya dengan tidak percaya. Aku akan ikut pertandingan tinju itu. Kamu gila? Itu berbahaya. Raden itu benar-benar belajar tinju. Aku tahu. Tapi, Bima memegang tangan Lestari. Aku tidak mau lari lagi. Dan aku tidak mau terlihat pengecut di depanmu. Air mata mengalir di pipi Lestari. Bodoh. Siapa yang bilang kamu pengecut? Kamu bisa terluka. Tari, aku akan baik-baik saja. Aku akan mencari cara. Bima menyeka air mata Lestari. Janji. Janji kamu tidak akan terluka. Aku janji. Tapi Bima juga tahu betapa sulitnya menepati janji itu. Malam itu, Bima tinggal sendirian di gimnasium. Setelah selesai membersihkan, dia menatap ring di gimnasium yang sunyi. Apa aku benar-benar harus naik ke sana? Bima perlahan mendekati ring. Dia menyentuh tali ring, terasa lebih keras dari yang dibayangkannya. Kesadaran bahwa dia akan segera berhadapan dengan Raden di atas ring ini mulai terasa nyata. Saat itu, Pak Surya, penjaga gimnasium, masuk. Bima, masih di sini rupanya. Ah, Pak Surya. Pak Surya melihat ekspresi Bima dan merasakan ada yang tidak beres. Ada apa? Wajahmu murung. Bima menceritakan semuanya kepada Pak Surya. Tentang menolong Lestari, perundungan Raden, dan bagaimana dia dipaksa ikut pertandingan tinju. Pak Surya mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak tahu. Tapi saya tidak ingin lari." Pak Surya meletakkan tangannya di bahu Bima. "Kalau ayahmu masih hidup, menurutmu apa yang akan beliau katakan?" Bima berpikir sejenak. Apa yang akan dikatakan ayahnya? Mungkin, beliau akan menyuruh saya melakukan hal yang benar. Pak Surya tersenyum. Kalau begitu, jawabannya sudah jelas, kan? Pak Surya. Bisa bantu saya? Tanya Bima hati-hati. Saya ingin berlatih. Latihan yang benar. Tatapan Pak Surya menjadi serius. Waktunya tidak banyak. Hanya 2 minggu. Saya tahu. Tapi saya ingin mencoba yang terbaik. Pak Surya menatap Bima cukup lama, lalu mengangguk. Baiklah. Tapi latihanku berat. Siap? Siap. Untuk pertama kalinya, suara Bima terdengar penuh keyakinan. Sekarang benar-benar dimulai. Persiapan sesungguhnya untuk menghadapi Raden di atas ring. Malam itu, Bima berbaring di tempat tidur dan berpikir. 2 minggu, apakah dalam 2 minggu dia bisa menjadi cukup kuat untuk melawan Raden? Tapi tidak ada pilihan lain. Dia tidak bisa mundur sekarang, dan dia tidak bisa mengecewakan Lestari. Bima mengepalkan tinjunya. Wajah ayahnya terlintas di benaknya. Ayah, tolong jaga aku. Tinggal 14 hari menuju pertandingan. Malam itu, setelah berbicara dengan Pak Surya, Bima sedang merapikan ruang penjaga gimnasium. Di antara dokumen-dokumen tua dan buku-buku berdebu, dia menemukan sebuah amplop usang. Di amplop itu tertulis, untuk Bima. Itu tulisan tangan ayahnya. Tangan Bima gemetar. Surat dari ayahnya yang entah kapan ditulis, seolah-olah surat itu telah menunggu saat yang tepat ini. Saat membuka surat itu, tulisan tangan ayahnya yang hangat muncul. Untuk anakku tersayang, Bima. Kalau kamu membaca surat ini, berarti ayah sudah tidak ada lagi di sisimu. Maafkan ayah, nak. Ingatkah kamu alasan ayah mengajarimu tinju? Bukan untuk memukul orang lain, tapi untuk belajar percaya pada diri sendiri dan berjalan di jalanmu dengan percaya diri. Bima menahan air mata dan terus membaca surat itu. Di atas ring, yang terpenting bukanlah tinju, melainkan hati.
mengalahkan rasa takut dan berdiri dengan percaya diri. Itulah kekuatan sejati. Suatu saat nanti, akan datang waktu di mana kamu menghadapi situasi yang sangat sulit. Saat itu, ingatlah, ayah percaya padamu. Di dalam dirimu ada hati yang jauh lebih kuat dari ayah. Tinju bukanlah tentang mengalahkan lawan, melainkan mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan rasa takut dan kelemahan di dalam hatimu. Anakku tersayang, kamu tidak sendirian. Ayah akan selalu ada di sisimu. Air mata mengalir di pipi Bima, rasanya seperti mendengar suara ayahnya. Setelah selesai membaca surat itu, Bima benar-benar berubah, rasa takutnya tidak hilang, tetapi keberanian yang hangat telah menetap di sudut hatinya. Ayah, sekarang aku mengerti. Ini bukan pertarungan melawan Raden, tapi pertarungan melawan diriku sendiri. Bima melipat surat itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam saku, lalu dia menatap Samsak di gimnasium. Sekarang saatnya untuk memulai latihan yang sesungguhnya. Keesokan harinya, sepulang sekolah, latihan resmi pertama dengan Pak Surya dimulai. Kita periksa lagi dasar-dasarnya dulu. Pak Surya melihat kuda-kuda Bima. Dasar-dasar yang diajarkan ayahnya saat kecil masih ada, tetapi terasa canggung karena sudah lama tidak berlatih. Buka kaki selebar bahu. Ya. Berat badan di kaki depan. Pelindungnya lebih tinggi lagi. Instruksi detail dari Pak Surya terus berlanjut. Bima mengikuti satu persatu, membiarkan tubuhnya mengingat kembali. Sekarang, coba pukul samsaknya. Bima berdiri di depan samsak. Awalnya tinjunya gemetar. Tetapi saat teringat surat ayahnya, hatinya menjadi tenang. Juka. Jab pertama mengenai samsak. Lemah, tetapi akurat. Bagus. Rasakan itu. Puji Pak Surya. Pukulan-pukulan yang semakin keras dan cepat menyusul. Tubuh Bima mulai mengingat kembali. Setelah memukul samsak selama 30 menit, Bima sudah bermandikan keringat. Tapi perasaannya segar. Saat keluar dari tempat latihan, Lestari sudah menunggunya. Bima, kamu tidak apa-apa? Tanya Lestari cemas. Wajah Bima memerah karena kelelahan. Iya, tidak apa-apa. Malah rasanya enak, tidak terlalu berat, awalnya berat. Tapi saat teringat ayah, aku jadi bersemangat. Bima tersenyum cerah. Melihat Bima seperti itu, Lestari merasa lega. Tapi jangan terlalu memaksakan diri, ya? Iya. Terima kasih, Tari. Keesokan harinya, latihan menjadi lebih serius. Pak Surya memakai sarung tinju dan menjadi lawan tanding Bima. Ayo, sekarang coba pukul sambil bergerak, lawan tidak akan diam saja. Pak Surya bergerak ke kiri dan kanan sambil mengayunkan sarung tinjunya. Bima mengikuti gerakannya dan melancarkan pukulan. Awalnya banyak pukulan yang meleset, tetapi perlahan-lahan menjadi lebih akurat. Bagus. Jangan kehilangan ritme. Perhatikan waktunya. Baca gerakan lawan. Instruksi Pak Surya terus berlanjut. Dalam tinju, yang terpenting adalah gerak kaki. Pak Surya mengajari Bima cara bergerak. Maju, mundur, kiri, kanan. Selalu jaga keseimbangan. Menghindari serangan lawan itu penting, tapi menciptakan sudut seranganmu sendiri juga penting. Bima berlatih berulang kali sambil bercucuran keringat. Awalnya canggung, tetapi semakin lama semakin alami. Lestari memperhatikan Bima dari kejauhan. Dia kagum dengan perubahan Bima yang terjadi sedikit demi sedikit setiap hari. Seminggu telah berlalu sejak latihan dimulai. Terjadi perubahan nyata pada tubuh dan pikiran Bima. Pertama, staminanya meningkat. Awalnya, 30 menit saja sudah terengah-engah, tetapi sekarang dia bisa bertahan lebih dari 1 jam. Akurasi pukulannya juga meningkat pesat. Dia bisa mengenai titik yang sama pada samsak secara berurutan. Tapi perubahan terbesar adalah mentalitasnya. Dia tidak lagi minder seperti dulu, dan berjalan dengan kepala tegak. Di sekolah pun perubahan Bima terasa. Saat berpapasan dengan gerombolan Raden di koridor, dia tidak lagi menghindar. Anak itu kayaknya beda ya, bisik Budi pada Marco. Iya, kelihatan lebih percaya diri. Raden juga menyadari perubahan ini, tapi itu justru membuatnya semakin marah. Anak itu sedang bersiap untuk melawannya, dan itu membuatnya kesal. Bagus, akan lebih seru. Raden tersenyum dingin. Di tengah kesibukan latihan,
hubungan Bima dan Lestari semakin dalam. Lestari setiap hari menyemangati latihan Bima, dan Bima semakin berterima kasih padanya. "Bima, bagaimana latihan hari ini? Sepertinya semakin baik." Pak Surya memujiku. "Syukurlah," Lestari tersenyum cerah. Bima pun ikut merasa senang. "Tari, terima kasih." "Untuk apa?" "Karena setiap hari menyemangatiku. Tanpamu, aku mungkin sudah menyerah." Hati Lestari terasa hangat. Suatu hari, Pak Surya memberikan nasihat penting kepada Bima. "Bima, secara teknis kamu sudah banyak meningkat, tapi masih ada yang kurang." "Apa itu, Pak?" "Mentalitasmu. Kamu masih berpikir untuk mengalahkan Raden, kan?" Bima mengangguk. "Bukan itu. Ingat surat ayahmu? Tinju itu bukan untuk mengalahkan lawan, tapi mengalahkan diri sendiri." Pak Surya meletakkan tangannya di bahu Bima. "Di atas ring nanti, jangan pikirkan Raden. Lakukan saja yang terbaik yang kamu bisa, maka hasilnya akan mengikuti dengan sendirinya." Seminggu menjelang pertandingan, latihan Bima mencapai puncaknya. Suara pukulan samsaknya kini menggema di seluruh gimnasium, begitu kuat, pukulan-pukulannya ritmis dan terus berlanjut. Gerakan Bima juga menjadi jauh lebih alami. Pak Surya pun merasa puas. "Sudah lumayan sekarang. Dalam 2 minggu bisa sampai sejauh ini, sungguh hebat." Tapi Pak Surya juga tahu, Raden telah belajar tinju secara resmi selama bertahun-tahun. Perbedaan kemampuan mereka masih jelas. Namun, jika Bima melakukan yang terbaik, pertarungan itu layak untuk diperjuangkan. Akhirnya, sehari sebelum pertandingan tiba, Bima menyelesaikan latihan ringan terakhirnya dan duduk berhadapan dengan Pak Surya. "Siap untuk besok?" "Siap. Saya akan melakukan yang terbaik." Suara Bima terdengar penuh keyakinan. "Ingat, jangan terpaku pada hasil, tunjukkan saja apa yang sudah kamu pelajari. Itu saja sudah cukup." Malam itu, Bima membaca kembali surat ayahnya. Besok, dia akan benar-benar berhadapan dengan Raden di atas ring. Bohong jika dia bilang tidak takut. Tapi tidak ada penyesalan, sekarang saatnya menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Pagi hari pertandingan, Bima bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari hangat masuk melalui jendela, tetapi sudut hatinya masih tegang. Saat bercermin, penampilannya jelas berbeda dari 2 minggu lalu. Bahunya lebih lebar, dan tatapan matanya jauh lebih percaya diri. Hari ini, akhirnya hari ini, Bima menarik napas dalam-dalam. Dia menyentuh saku yang berisi surat ayahnya dan memantapkan hatinya. Saat menyiapkan sarapan, Bima memikirkan ibunya. Dia tidak memberitahu ibunya tentang pertandingan tinju ini, dia tidak ingin membuatnya khawatir. Tapi ibunya sepertinya sudah tahu. "Bima, sepertinya akhir-akhir ini ada sesuatu yang istimewa ya." Kenapa, Bu? Wajahmu berbeda. Terlihat lebih dewasa." Ibunya tersenyum hangat. "Apapun itu, lakukan yang terbaik. Ibu percaya padamu." Hati Bima terasa hangat. Sepertinya ibunya memang tahu segalanya. Dalam perjalanan ke sekolah, hati Bima campur aduk. Siang nanti, dia akan benar-benar berhadapan dengan Raden di atas ring. Tatapan para siswa yang ia temui di koridor berbeda dari biasanya. Semua orang tahu tentang pertandingan hari ini. Anak itu benar-benar mau melawan Raden? Gila ya? Raden kan benar-benar belajar tinju, tapi keberaniannya hebat juga. Bisikan-bisikan itu terdengar di telinga Bima. Ada yang bernada khawatir, ada juga yang penuh rasa ingin tahu. Saat makan siang, Lestari datang menemui Bima. Wajahnya juga terlihat tegang. "Bima, bagaimana kondisimu hari ini?" "Baik-baik saja. Malah tidak sabar." Bima menjawab sambil tersenyum, tetapi Lestari masih terlihat cemas. "Kamu yakin? Kalau mau menyerah sekarang, Tari." Bima memegang tangan Lestari. "Aku benar-benar baik-baik saja. Dan karenamu, aku jadi lebih kuat." Wajah Lestari memerah. "Maksudmu?" "Aku ingin melindungimu. Aku ingin bertarung dengan gagah berani, juga untukmu." Jantung Lestari berdebar. Ketulusan Bima terasa. "Bima, aku juga mau bilang sesuatu." Lestari memberanikan diri. Menang di pertandingan hari ini memang bagus, tapi kalah juga tidak apa-apa.
Yang penting kamu melakukan yang terbaik, Tar. Dan apapun yang terjadi, aku akan selalu di pihakmu. Jangan pernah lupakan itu. Tatapan Lestari serius. Kata-kata itu memberi Bima kekuatan besar. Tepat saat itu, Raden muncul dari ujung koridor. Dia berjalan santai sambil menatap Bima dan Lestari. Wah, calon juara kita di sini rupanya, kata Raden sinis. Aku tidak sabar menunggu sore ini. Kamu sudah siap? Bima tetap tenang dan menjawab, iya. Sudah siap. Baguslah. Sampai jumpa di ring. Raden sengaja menabrak bahu Bima saat melewatinya. Tapi Bima tidak goyah. Sepulang sekolah, sebelum pertandingan dimulai, Bima melakukan pemanasan terakhir dengan Pak Surya. Gugup? Sedikit. Tapi bukan gugup yang buruk. Bagus. Sedikit ketegangan itu membantu. Ingat, hari ini cukup tunjukkan apa yang sudah kamu latih. Pak Surya menepuk bahu Bima. Ayahmu pasti akan bangga. Iya. Terima kasih, Pak Surya. Suara Bima penuh rasa terima kasih. Akhirnya tiba waktunya untuk berganti pakaian tanding. Pakaian berwarna merah yang disiapkan khusus oleh Pak Surya. Warna yang sama dengan yang pernah dipakai ayahnya. Saat bercermin, dia benar-benar terlihat seperti seorang petinju. Anak laki-laki pendiam dan minder 2 minggu lalu sudah tidak ada lagi. Ayah, tolong saksikan aku, Bima berdoa dalam hati. Gimnasium sudah dipenuhi banyak siswa. Penontonnya jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Ini menunjukkan betapa besar minat terhadap pertandingan ini. Terdengar bisikan-bisikan dari bangku penonton. Apa Bima benar-benar bisa menang? Raden jelas lebih unggul. Tapi Bima akhir-akhir ini banyak berubah loh. Lestari duduk di barisan paling depan. Wajahnya tegang, tetapi hatinya penuh dengan dukungan untuk Bima. Raden muncul dengan pakaian tanding biru. Tubuhnya terlihat lebih besar, dan otot-ototnya lebih terbentuk. Sorak-sorai meledak dari antara penonton. Radit, Radit. Raden mengangkat satu tangan untuk menyapa penonton dan berjalan menuju ring. Dia terlihat sangat santai. Setelah naik ke ring, Raden menatap ke arah Bima dengan senyum provokatif. Sekarang giliran Bima. Bima yang mengenakan pakaian tanding merah berjalan memasuki gimnasium. Reaksi penonton sedikit berbeda. Bukan sorak-sorai, melainkan tatapan yang campur aduk antara harapan dan kekhawatiran. Tapi Bima berjalan dengan kepala tegak, tidak ada lagi sosok yang terintimidasi seperti dulu. Melihat Bima, jantung Lestari berdebar. Dia terlihat sangat keren. Akhirnya kedua petarung berhadapan di atas ring. Raden jelas lebih tinggi sekitar sejengkal dari Bima, dan tubuhnya yang berotot sangat mengesankan. Sebaliknya, Bima terlihat relatif lebih kecil. Tetapi tatapan matanya tidak kalah sama sekali. Wasit memanggil kedua petarung ke tengah ring. Baik. Kedua petarung ke tengah. Bima dan Raden saling berhadapan. Raden masih tersenyum santai. Kesempatan terakhirmu. Kalau kamu menyerah sekarang, aku tidak akan melukaimu, bisik Raden dengan suara pelan. Bima tidak goyah dan menjawab. Terima kasih. Tapi aku tidak apa-apa. Saat wasit menjelaskan aturan pertandingan, Bima menatap Lestari di bangku penonton. Melihat Lestari menyatukan kedua tangannya untuk berdoa, hatinya terasa hangat. Pak Surya juga menatap Bima dari bawah ring dan mengangguk. Itu adalah pesan bahwa dia bisa melakukannya. Bima menggigit pelindung mulutnya dan mengepalkan sarung tinjunya. Latihan selama 2 minggu melintas di benaknya. Siap? Tanya wasit kepada kedua petarung. Siap? Jawaban Raden terdengar menggelegar. Siap. Jawaban Bima sedikit lebih pelan, tetapi penuh keyakinan. Wasit mengangkat tangannya ke arah bel. Sekarang benar-benar akan dimulai. Seluruh gimnasium menahan napas. Lestari mengepalkan kedua tangannya erat-erat, dan Pak Surya menatap ring dengan ekspresi tegang. Pada saat itu, Lestari tiba-tiba berdiri dan berteriak. Kalau kamu menang, aku akan menikah denganmu. Setelah suara Lestari bergema di seluruh gimnasium, terjadi keheningan sejenak. Ratusan siswa menahan napas. Bima, di atas ring, menatap Lestari. Wajah gadis itu memerah, tetapi tatapannya serius. Dia benar-benar tulus. Bangku penonton meledak. Apa? Tadi Tari bilang apa? Serius? Dia benar-benar bilang begitu?
Gila. Ini benar-benar luar biasa. Wajah Raden mengeras karena marah. Lestari, gadis yang disukainya, mengatakan hal itu pada anak itu. Akhirnya, pertandingan dimulai. Pengakuan Lestari membangkitkan kekuatan baru di hati Bima. Raden langsung menyerang secara agresif. Dia melancarkan pukulan beruntun yang kuat dan penuh amarah. Tapi Bima tetap tenang. Latihan selama 2 minggu telah meresap ke dalam tubuhnya. Dia sedikit memiringkan kepala dan menghindari pukulan-pukulan Raden. Oh, terdengar suara kaget dari bangku penonton. Bima berhasil menghindari serangan Raden dengan bersih. Saat pukulan lurus tangan kanan Raden meleset, Bima bergerak. Tuk, jab tangan kiri yang cepat dan akurat mengenai wajah Raden. Raden sedikit terhuyung ke belakang. Sorak-sorai meledak dari antara penonton. Bima berhasil mengenai Raden. Lestari menyatukan kedua tangannya seolah berdoa sambil menatap Bima. Jantungnya serasa mau meledak. Saat itu, Bima mendengar suara ayahnya. Di atas ring, hati adalah yang terpenting. Mengalahkan rasa takut dan berdiri dengan percaya diri, itulah kekuatan sejati. Gerakan Bima menjadi semakin alami. Seolah menari mengikuti irama musik, dia bergerak di atas ring. Setiap kali Raden melancarkan serangan kasar, Bima dengan gesit menghindar dan melancarkan serangan balik yang akurat. Tuk, duk, tak, pukulan-pukulan Bima berturut-turut mengenai Raden. Raden mulai panik. Sialan. Kenapa tidak kena? Raden belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Biasanya, dialah yang selalu memukul secara sepihak. Suasana di bangku penonton benar-benar berubah. Para siswa yang awalnya mendukung Raden, kini mulai bertepuk tangan mengagumi permainan Bima. Bima, bagus. Teruskan. Jangan menyerah. Wah, anak itu benar-benar punya kemampuan. Lestari berdiri dan menyemangati Bima. Bima, kamu bisa. Suara itu terdengar oleh Bima. Bima menatap Lestari sejenak dan tersenyum. Raden yang marah mulai menyerang secara membabi buta. Dia melancarkan pukulan-pukulan kasar yang lebih mengandalkan kekuatan daripada teknik. Tapi Bima tetap tenang. Dia membaca ritme lawan seperti yang diajarkan Pak Surya. Saat marah adalah saat yang paling berbahaya. Saat itulah celah muncul, kata-kata Pak Surya terngiang. Saat Raden mengayunkan tangan kanannya dengan keras, Bima tidak melewatkan kesempatan itu. Tepat saat pukulan besar Raden meleset melewati kepala Bima. Duk! Pukulan lurus tangan kanan Bima yang sempurna mengenai dagu Raden dengan telak. Pukulan balasan yang telah ia latih berkali-kali bersama Pak Surya. Mata Raden bergetar. Kakinya kehilangan kekuatan dan dia terhuyung ke belakang. Waaah! Gimnasium benar-benar meledak. Raden berlutut di atas kanvas ring. Dia tidak jatuh sepenuhnya, tetapi jelas dia terkena pukulan telak. Wasit mulai menghitung. 1, 2, 3. Para penonton menahan napas. Apakah Raden benar-benar bisa bangkit? 4, 5, 6. Raden berusaha bangkit, tetapi kakinya goyah. Lestari menutup mulutnya dengan kedua tangan sambil menatap Bima. Sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. 7, 8. Raden akhirnya berhasil berdiri, tetapi wasit memeriksa kondisinya. Dia tidak dalam kondisi untuk melanjutkan pertandingan. 9, 10. Bel yang menandakan akhir pertandingan berbunyi. Pemenangnya, Bima Satria. Wasit mengangkat tangan Bima tinggi-tinggi. Seketika, gimnasium meledak. Waaah. Penonton serentak berdiri dan bersorak. Suara tepuk tangan menggema seperti guntur. Lestari menangis sambil bertepuk tangan. Bima benar-benar menang. Bima. Selamat, teriak Lestari. Bima. Dari atas ring, menatap Lestari dan tersenyum cerah. Dari berbagai sudut penonton, terdengar nama Bima dipanggil. Bima, Bima. Keren. Benar-benar keren, pahlawan sekolah kita. Raden duduk di sudut ring dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah kalah. Saat Bima turun dari ring, Lestari berlari menghampirinya. Keduanya saling menatap dan tersenyum. Selamat, Bima. Lestari memeluk Bima. Jantung Bima berdebar kencang. Terima kasih, Tari.
Aku bisa melakukannya berkat kamu. Apa aku benar-benar membantu? Tentu saja. Dukunganmu adalah kekuatan terbesarku. Wajah Lestari memerah. Pak Surya juga datang dan memberi selamat pada Bima. Kamu hebat, Bima. Ayahmu pasti akan bangga. Terima kasih, Pak Surya. Ini semua berkat Bapak. Tidak. Ini hasil usahamu sendiri, hasil dari kerja keras dan keberanianmu. Mata Bima berkaca-kaca. Rasanya benar-benar seperti mimpi. Sejak hari itu, Bima menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia diperlakukan sebagai pahlawan di sekolah. Saat berjalan di koridor, para siswa menyapanya, dan di kelas, para guru memujinya. Yang terpenting, tidak ada lagi yang mengganggunya. Raden pun tidak masuk sekolah untuk sementara waktu. Hubungan Bima dan Lestari juga diakui secara terbuka. Tidak ada lagi yang memandang aneh saat mereka berjalan bersama. Beberapa hari kemudian, Bima dan Lestari menghabiskan waktu bersama di gimnasium. Bima, terima kasih banyak ya. Untuk apa? Karena telah melindungiku. Dan menunjukkan keberanianmu. Lestari memegang tangan Bima. Aku yang berterima kasih. Aku banyak berubah karenamu. Bagaimana? Menjadi lebih kuat. Dan lebih percaya diri. Keduanya saling menatap dan tersenyum. Tapi Tari, ya, kata-katamu waktu itu. Serius? Lestari mengangguk dengan wajah memerah. Iya. Serius. Kalau begitu. Bima memberanikan diri. Kamu, mau jadi pacarku? Bodoh. Tentu saja mau. Lestari tersenyum cerah. Saat itu, sinar matahari yang hangat masuk melalui jendela gimnasium, seolah memberkati masa depan mereka. Bima berpikir, 3 minggu yang lalu, dia hanyalah sosok yang tak terlihat, tetapi sekarang dia punya seseorang yang dia cintai dan kepercayaan diri. Semuanya dimulai dari keberanian kecil untuk membantu Lestari di koridor hari itu. Keberanian kecil itu ternyata membawa perubahan yang begitu besar. Lestari juga sama. Awalnya hanya perasaan terima kasih, tetapi sekarang telah menjadi cinta sejati. Sebulan kemudian, Bima dan Lestari makan siang bersama di atap sekolah. Bahwa mereka adalah sepasang kekasih kini menjadi rahasia umum di sekolah. Bima, akhir-akhir ini aku bahagia sekali, kata Lestari sambil bersandar di bahu Bima. Aku juga. Bersamamu, setiap hari terasa seperti mimpi, jawab Bima sambil memegang tangan Lestari. Tapi, waktu pertama kali kamu menolongku, kamu menyangka akan jadi seperti ini? Tanya Lestari iseng. Sama sekali tidak. Aku hanya berpikir itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Berkat hal yang benar itu, aku jadi punya pacar terbaik. Lestari tertawa dan mencium pipi Bima. Wajah Bima memerah. Tari, terima kasih. Karena telah percaya padaku. Bodoh. Percaya pada orang yang kita cintai itu wajar, kan? Keduanya saling menatap dengan senyum bahagia. Di kejauhan, gimnasium terlihat. Tempat di mana cinta mereka dimulai. Keberanian dan cinta yang ditemukan di atas ring. Kini, bagi Bima dan Lestari, rasanya mereka bisa melakukan apa saja,